Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma. Para alim, para pengurus masjid atau yang kemuliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, calon-calon ahlul jannah semuanya. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga ibadah kita di bulan suci Ramadan, siang dan malamnya, zahir dan batinnya, mengantarkan kita memiliki pemikiran dan juga perasaan seperti pemikiran dan perasaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang mulia, apa di antara yang senantiasa dipikirkan Rasulullah, dirasakan Rasulullah? Beliau itu senantiasa memikirkan bagaimana caranya supaya umatnya, umat Islam ini, kita ini, kalau yang di dunia sudah bahagia, sudah mulia, sudah kaya, sudah berkuasa, jangan sampai nanti di akhirat berhenti bahagianya, berhenti mulianya, tapi lanjut terus bahagia dan mulia abadi di akhirat nanti. Apalah lagi kita yang di dunia hidupnya masih susah, masih menderita, masih terhina, masih terpinggirkan, maka itu lebih lagi di Rasulullah, jangan sampai nanti di akhirat lanjut deritanya, lanjut susahnya, lanjut hinanya. Maka para jamaah yang mulia, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ad-Duha, coba kita baca bareng-bareng surat Ad-Duha, hafal semua pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Lanjut. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ketika sampai pada ayat wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan Tuhanmu akan memberikan anugerah kepadamu lalu kamu akan ridho. Kalau kita baca di dalam tafsir Jalalain, wala sawfa yutika rabbuka fil akhirati minal khairati ata'an jazilan fatardo bihi, maka sungguh Tuhanmu akan memberikan anugerah kepadamu di akhirat, yaitu berupa kebaikan-kebaikan, yaitu berupa pemberian yang banyak, yang besar, lalu kamu akan ridho dengannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung munajat kepada Allah, idzan la ardo wa wahidun min ummati finnar. Jadi Rasulullah ketika turun ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo, langsung munajat kepada Allah, ya Allah, kalau demikian aku belum bisa ridho, sedangkan satu di antara umatku masih ada di dalam neraka. Jadi Rasulullah SAW itu memikirkan keselamatan kita, supaya di akhirat jangan sampai terjerumus ke dalam neraka. Tidak hanya ngitung yang miliaran, yang jutaan, yang ratusan, bahkan puluhan, tapi satu persatu dipikirkan. Para jemaah yang mulia, kadang-kadang ada orang ketika diajak ibadah, ketika diajak meninggalkan perbuatan mungkar,
ngomongnya nyelekit sekali. Nggak usah jadi orang itu suka nimbrung urusan orang. Ini urusan gua. Mau surga mau neraka urusan gua gitu. Ada enggak orang kayak gitu? Ada? Ada enggak? Orang yang ngomong seperti itu berarti dia enggak punya perasaan. Memang dia tidak mikirin perasaannya Rasulullah. Kalau kita ini statusnya umatnya Nabi Muhammad SAW, kita ini dipikirkan Rasulullah, diperjuangkan Rasulullah, sampai Rasulullah dalam surga tidak bisa tenang, tidak bisa tentram, belum bisa bahagia di surga. Kalau masih dengar kabar satu umatnya masih di neraka. Maka pada yang mulia, kalaupun misalnya kita tidak mikirin diri kita sendiri, pikirkanlah Rasulullah, gitu kira-kira. Kita mungkin tidak peduli, gua di akhirat surga neraka, silahkan. Tapi jangan begitu. Masalahnya kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW, beliau memikirkannya. Ummati, ummati, ummati. Para jamaah yang mulia, kenapa Rasulullah SAW begitu memikirkan masalah selamatnya kita di akhirat, terkhusus tentang masalah di mana kita berada nanti di akhirat? Sebab dalam satu hadis kita bisa baca misalnya dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nari wa yusbahu bin nari sabrah thumma yuqalu ya ibna adam hal ra'aita khairan qattu al marra bika naimun qattu wa yaqul la wallahi ya rabbi. Nanti di akhirat di hari kiamat akan didatangkan orang yang di dunia ini paling nikmat hidupnya. Mungkin dia konglomerat, mungkin dia pejabat, bahkan mungkin dia raja atau sultan atau ratu atau bintang paling masyhur di muka bumi, yang hidupnya paling nikmat, paling mewah, paling nyohor. Semua orang ngimpi ingin seperti dia. Sayangnya min ahlin nar, dia ahli neraka. Siapa ahli neraka? Mungkin dia orang kafir yang abadi dalam neraka, mungkin dia orang munafik yang malah dalam keraknya neraka, mungkin dia orang-orang fasik yang sementara waktu mampir dulu sebelum masuk surga. Para jamaah yang mulia, apa yang terjadi? Orang yang di dunia hidupnya paling nikmat itu dicelupkan ke dalam neraka, celup, langsung diangkat lagi, tidak pakai lama. Terus ditanya, "Baik manusia, kamu pernah ketemu kenikmatan? Kamu pernah berjumpa dengan kebahagiaan? Kamu pernah ketemu dengan kebaikan?" Apa jawabnya? La lallahi ya rabbi. Tidak, demi Allah wahai Tuhanku. Jadi walaupun di dunia ini manusia hidupnya paling kaya, paling kuasa, paling jumawa, paling nyohor namanya, tapi kalau di akhirat masuk neraka, tidak ada artinya. Satu celupan neraka cukup membuat memori bahagia di dunia lenyap tanpa sisa. Para jamaah yang mulia, oleh karena itulah Rasulullah SAW itu senantiasa memikirkan kita. Jangankan ya, orang yang di dunia ini sudah susah, yang udah di dunia ini fakir, terhina, terpinggirkan, yang di dunia kaya raya kuasa sekalipun, kalau itu umatnya Rasulullah, dipikirkan. Jangan sampai di akhirat masuk neraka. Apa artinya? Satu celupan neraka menghapus semua memori tentang kenikmatan dunia yang sementara ini. Pun sebaliknya, wa yu'ta bi asyatin nasi buhsan bid dunya min ahli jannah
wa yusbahu sabghah fil jannah wa yuqalu ya ibna adam hal ra'aita bu'san qattu hal marbika min siddatin qattu wa yaqulu la wallahi ya rabbi ma ra'aitu bu'san wala marabbi min siddatin qattu. Sebaliknya para jamaah yang mulia, didatangkan nanti di hari kiamat orang yang di dunia hidupnya paling susah. Mungkin dia dipandang paling fakir, tidak punya rumah, mungkin susah pekerjaan, tidak cakep, tidak mancung, tidak glowing, pokoknya ngenes gitu kira-kira. Kalau ngelamar ditolak, lamar kerja ditolak, balik ngelamar cewek gitu. Ngenes ya. Tapi dia orang Islam, orang beriman, ahli ibadah, ahli sabar, ahli syukur, husnul khotimah, ahlul jannah. Maka di akhirat dia dicelupkan ke dalam surga. Celup, langsung diangkat. Terus ditanya, "Hai manusia, pernah ketemu susah? Pernah kelewatan penderitaan?" Apa katanya? La wallahi ya rabbi, tidak wahai ya, tidak demi Allah wahai Tuhanku, saya tidak pernah ketemu susah, saya tidak pernah kelewatan penderitaan, saya tidak pernah lihat keburukan. Jadi para jamaah yang mulia, sepanjang kita hidup di dunia, sampai pun kita misalnya orang yang di dunia kayak tidak ada bagiannya, terpinggirkan, tersingkirkan, terhinakan, tapi kalau kita ahli surga, satu celupan surga celup membuat seluruh memori penderitaan lenyap, yang tersisa hanya kebaikan dan kenikmatan. Maka inilah di antara rahasia kenapa Rasulullah sangat-sangat memikirkan urusan ini. Karena apalah artinya di dunia ini kita jadi orang kaya, orang kuasa, kalau kemudian matinya di neraka. Maka dari itu, kemudian kita cermati Rasulullah memperjuangkan agar kita umat Islam ini jalan ke surganya itu mudah. Dan memang sebetulnya mudah. Kenapa? Karena sudah banyak sekali Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita fasilitas. Apa di antaranya? Pertama, kalau kita beramal kebajikan, oleh Allah itu diberi pahala minimal 10 kali lipat, bisa 700 kali lipat, bahkan tak tertinggal. Kalau Al-Quran di dalam surat Al-An'am 90, Allah telah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihah." Orang yang datang mempersembahkan amal bajikan, baginya 10 permisalannya. Ini kita pagi hari ini sholat subuh berjamaah, langsung ditulis malaikat raqib, 1 kali sholat jamaah dikalikan 10. Kita ikut kajian ini, 1 kali kajian dikalikan 10. Kalau yang ikut wakaf pembangunan masjid atau hibah, langsung dikalikan 700. Kalau yang wakaf, infak, rahasia, tahu-tahu transfer ke rekening yayasan atau rekening masjid, bahkan tidak ngasih tahu panitianya, sampai-sampai panitia ini siapa ini yang nyumbang, pahalanya tidak bisa diukur. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Itu perlipat gandaan pahala. Sedangkan kalau kejahatan tidak dibalas kecuali sebesar kejahatannya. Wa man jaa bi sayyi'atin falyujza illa mislah. Orang yang datang dengan kejahatan tidak akan dibalas kecuali sebesar kejahatannya. Itu pun kalau sampai mati belum tobat. Nah kalau dia mau istighfar, mau tobat, Rasul bersabda, "At-taibu min dzambi kaman la dzambalah." Orang yang tobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Belum lagi para jamaah yang mulia, sebetulnya kalau kita berbuat maksiat dan dosa yang urusannya dengan Allah,
Malaikat atid itu sudah diperintahkan, jangan catat dulu amal buruk itu sebelum lewat 6 jam. Jadi kalau kita ini berbuat dosa kepada Allah, malaikat atid mau nulis, di stop oleh malaikat rakib, tunggu 6 jam. Kalau setelah lewat 6 jam dia belum istighfar, belum tobat, baru tulis. Maka dari itu Allah yang maha bijaksana mensyariatkan kita selama waktu. Kalau setelah sholat duhur dosa belum sempat 6 jam sudah sholat asar, dan sholat asar kita baca Rabbi firli, wahai Tuhanku ampuni aku. Malaikat atid tidak jadi nulis. Setelah asar misalnya kepleset dosa lagi, sudah keburu sholat maghrib belum sampai 6 jam, Rabbi firli lagi, tidak jadi ketulis. Apalagi isya, biasanya cuma 1 jam jaraknya. Lalu bagaimana antara isya dengan subuh, subuh dengan duhur yang panjang jaraknya? Allah Maha tahu. Di antara isya dan subuh ada qiyamul lail, ada tahajud. Belum sampai 6 jam sudah Rabbi firli. Subuh dengan duhur belum sampai 6 jam sudah Rabbi firli, salat duha. Maka salat duha yang paling utama pertengahan antara subuh dan duhur itu. Itulah waktu yang utama salat duha. Jadi semestinya umat Islam dosanya tidak sempat ketulis. Karena setiap mau ditulis keburu dia salat. Para jamaah yang mulia, maka dari itulah kemudian kita sekarang berada di bulan suci Ramadan, itu bagian daripada anugerah Allah dalam rangka menyelamatkan kita supaya jalan ke surganya itu lancar. Kalau yang buat kita ke surga itu tersendat adalah dosa, tapi dosa itu kan dengan sistem belum sempat ketulis. As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadun ila ramadana mukafiratun ma bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Hadis Imam Muslim. Rasulullah bersabda, salat yang 5 waktu itu dan Jumat ke Jumat serta Ramadan ke Ramadan adalah penutup dosa di antara semuanya itu apabila dosa-dosa besar dijauhi. Jadi kita ini oleh Allah sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dimudahkan, jalan ke surganya dimudahkan. Bapak Ibu sekalian, datang ke Masjid At-Thayyibah niatannya komplit, niat untuk sholat jamaah, niat untuk silah ukhuwah, termasuk niat untuk thalabul ilmi. Kalau kita niat thalabul ilmi, Rasul bersabda, man salaka tariqan yaltamis bi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Orang yang menempuh jalan dalam ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Jadi arahnya ke sana semua. Dan para jemaah yang mulia, kalau umpamanya sholat 5 waktu masih menyisakan dosa, dibersihkan lagi dengan Jumat. Jadi pembersihan pekanan. Seandainya sholat dan Jumat belum juga sukses, masih nyisa dosanya, nah Ramadan inilah pembersihan dosa besar-besaran 1 bulan yang pembersihannya itu tidak tanggung-tanggung. Puasa ibadah yang begitu lama, dari subuh sampai maghrib tahan lapar tahan haus. Ramadan ada yang maknai Ramadan itu hanya pembakaran, itulah dosa kita dibakar di Ramadan. Dosa-dosa dibakar, dibersihkan, pahala dilipat gandakan. Bahkan sholat sunnah yang kita kadang-kadang barang 2 rakaat saja masih berat, Ramadan tidak tanggung-tanggung. Sholat sunnah khusus Ramadan langsung 8 rakaat tambah 3 witir. Bahkan di masjid-masjid yang lain ada yang 20 rakaat tambah 3 witir. Masya Allah, mantap nggak kira-kira? Makanya pada jamaah yang mulia, kalau sampai ada orang sudah ngelewatin Ramadan tapi di akhirat masuk neraka, pantas malaikat Malik marah betul. Di dalam kitab Latul Ma'arif disebutkan, falamma kathurat asbabul maghfirah bi Ramadan kana alladhi tabutul maghfiratu bihi mahruman ghayatal hirman. Tatkala
begitu banyak sebab-sebab orang mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan. Maka orang yang ia sampai lewat Ramadan tidak mendapatkan ampunan di dalamnya, sungguh orang itu adalah orang yang terhalang dengan sebesar-besarnya keterhalangan dari mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya beserta keluarga kita dan orang yang kita cintai, dengan Ramadan ini membuat kita semakin bisa menyelami apa yang dipikirkan Rasulullah, yang dirasakan Rasulullah, yang diperhatikan Rasulullah. Apa itu? Bahwa Rasulullah sangat menginginkan kita semuanya di akhirat selamat, jangan sampai masuk neraka, dan semuanya kita kumpul di dalam surga. Dan Rasulullah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umat akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Ada sahabat yang bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau masuk surga Rasul? An atani dahlal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku, dia masuk surga. Orang yang durhaka kepadaku, dia orang yang tidak mau masuk surga. Semoga kita semuanya orang-orang yang betul-betul mau masuk ke dalam surga bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan para jamaah. Mohon maaf atas yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.